Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fida Kamila, nomor absen 15, akan melakukan presentasi tentang renang gaya dada. What I wanna talk about adalah renang gaya dada. Nah, untuk detail dari renang gaya dada sendiri adalah gaya dada merupakan gaya renang yang paling kuno dan merupakan salah satu dari gaya-gaya renang yang tertua. Gaya dada juga disebut gaya sekolah karena gaya ini merupakan gaya pertama kali diajarkan di sekolah. Gaya dada merupakan gaya pertama yang digunakan dalam perlombaan di samping gaya-gaya yang lain. Yang sudah ada ialah gaya samping, gaya pelaut, dan gaya lamban dan berat. Terdapat variasi gaya dada, yaitu gaya dada ortodok atau gaya kata. Yang ada dua, yaitu versi Eropa dan Amerika. Nah, di sini ada beberapa fakta perkembangan dari gaya dada itu sendiri. Gaya dada terus mengalami eksperimentasi dari perenang-perenang dalam usahanya untuk menambah kecepatan. Dalam gaya dada renang di bawah air diperbolehkan. Tidak hanya satu stroke sesudah pengembalikan seperti peraturan sekarang, tetapi setiap saat sepanjang perlombaan. Lalu yang selanjutnya ada pembaruan terbesar dalam gaya dada ialah masuknya gaya kupu-kupu. Dengan mengembalikan lengan-lengan di luar air, dalam Olimpiade 1948 dan 1952, para perenang gaya kupu-kupu begitu melampaui para perenang gaya dada ortodoks sehingga kedua gaya itu dipisahkan. Lalu fakta yang ketiga adalah perenang-perenang sering berganti-ganti antara dua gaya itu dalam satu perlombaan, gaya dada dan gaya kupu-kupu. Contoh, Cole Silman memenangkan perlombaan nasional AAU outdoor dalam 200 meter gaya kupu-kupu. Ia berenang 100 meter pertama dalam gaya kupu-kupu, 50 meter berikutnya gaya dada ortodoks, dan 50 meter terakhir gaya kupu-kupu. Dalam Olimpiade tahun 1956, 200 meter gaya dada dimenangkan oleh Masuna Furukawa dengan catatan waktu 2:34.7. Sesudah games di peraturan yang diubah dan renang di bawah air hanya boleh satu kali tarikan lengan panjang dan satu kaki gerakan tungkai sesudah pengembalikan dan start. Dan selanjutnya, kepala harus dan wajib selalu memecah permukaan air selama perlombaan. Nah, di sini ada teknik renang gaya dada itu sendiri. Posisi badannya, kita mengetahui posisi badannya terlebih dahulu. Badan harus streamline atau sehorizontal mungkin dan masih memungkinkan lengan dan tungkai menimbulkan fungsi dorongan. Gerakan tungkai, ada dua teori yang menguasai pendapat mengenai gerakan tungkai. Yang pertama ada teori wedge action dan teori whip action. Teori wedge action atau gerakan hentakan, perenang harus meluruskan kedua tungkai, menyatukannya dengan demikian air ditekan antara tungkai dan mendorong badan maju. Merupakan sumber kekuatan terbesar bagi tungkai gaya dada. Sudut yang dibentuk di antara kedua paha kira-kira 900. Jika pinggul mencapai tekukan maksimumnya, kedua kaki dijejalkan keluar dan ke belakang dan kemudian disatukan. Teori whip action atau hambatan sekecil mungkin. Nah, teori ini kekuatan yang berasal dari hentakan dapat diakibatkan dan dorongan ke depan diperoleh hampir seluruhnya dari mendesak air ke belakang dengan telapak kaki. Sudut yang dibentuk oleh bidang badan dan tungkai bagian atas sekitar 450. Lebih lanjutnya, Cole Silman melakukan eksperimen terhadap kedua gerakan kaki itu dan menyimpulkan bahwa hasil tes secara pasti menunjukkan bahwa gerakan gaya cambuk dalam segala hal tempo yang lebih cepat daripada gerakan hentakan karena kedua tungkai tidak ditarik ke depan dan tidak menciptakan hambatan sebanyak gerakan hentakan dalam pemulihan. Lalu yang kedua ada perbedaan utama antara kedua gerakan itu ialah pada ekstensi atau perentangan kedua kaki. Pada gerakan hentakan, kedua kaki mencapai ekstensi penuh segera setelah kedua tangkai mulai bersatu atau kedua tumitnya berjarak 30 sampai 50 inci. Lalu yang ketiga ada kedua tungkai tidak mencapai ekstensi penuh sebelum bagian terakhir dari gerakan cambuk atau tumit-tumitnya berjarak 6 sampai 12 inci. Dalam gerakan cambuk ada rotasi ke arah dalam dari kedua tungkai ketika ujung-ujung kaki dijejakkan keluar untuk memulai fase gerakan.
Lalu di sini ada beberapa kesimpulan sehingga cara yang paling efisien untuk melakukan gerakan tungkai gaya dada. Yang pertama, pemulihan harus menggunakan usaha otot yang minim dan menciptakan hambatan sekecil mungkin. Tetapi pemulihan itu harus menempatkan tungkai pada posisi yang menguntungkan untuk memulai fase jejakan. Lalu yang kedua, kedua lutut jangan terbentang terlalu lebar. Ketika fase jejakan dimulai, tumit-tumit kaki harus hampir mencapai pantat. Fase jejakan harus dimulai dengan jejakan ke arah luar dari ujung-ujung ketika kedua lutut mulai bersatu. Lalu yang nomor 3, apabila jejakan telah selesai, kaki harus runcing atau pelan flex agar menimbulkan gerakan sesedikit mungkin. Tapi walaupun demikian, perenang harus mengusahakan tungkainya serileks mungkin karena ketegangan dalam merentangkan yang tidak semestinya hanya akan menimbulkan kelelahan. Nah, di sini ada perincian gerakan tungkai, pola gelombang atau wave style. Tendangan kaki menggunakan pola gelombang mirip kaki dolphin sehingga hampir semua perenang gaya dada sekarang menggunakan pola tersebut. Di sini ada perbandingan pola gelombang atau flat style dan pola datar wave style. Bisa dilihat. Lalu kemudian ada perincian dari tarikan lengan. Gerakan lengan gaya dada terdiri dari menarik atau pull dan memulihkan atau recovery. Tarikan lengan pada gaya dada dimulai dengan awal tarik yang dalam sekitar 12 cm sampai 15 cm di bawah permukaan air. Jika pernah memulai tarikannya pada permukaan, ada kecenderungan untuk naik terlalu tinggi dan tenaga akan dihamburkan dalam gerakan naik turun. Ini adalah tampak dari samping dari gerakan lengan, dan ini ada tampak depannya. Nah, sekarang adalah pernafasan dan pengangkatan kepala. Pengangkatan kepala dimulai sesaat tarikan lengan selesai. Pada saat kedua lengan didorong ke depan dalam pemulihannya, leher ditekuk cukup untuk mengangkat kepala atau wajah pada sudut 45 derajat dari garis horizontal. Ini ada beberapa tahapnya, yaitu udah dikeluarkan di dalam air dari mulut perlahan. Lalu ada pengangkatan kepala dilakukan dengan tempo yang tetap seimbang dengan ritme dari tarikan lengan dan turunan kepala. Lalu di sini ada gerakan kepala yang berlebihan ini dapat menyebabkan kepala masuk ke bawah permukaan air, dan gerakan ini tidak hanya membentangkan gerakan turun naik dari bahu, tetapi malah menyebabkan turun naiknya bahu. Ini adalah gambar pernapasan, mengambil napas dan mengeluarkan napas. Nah, sekarang kita sampai di gerakan tangan. Sama pentingnya dengan mempelajari gerakan kaki, gerakan tangan ini juga sangatlah penting. Perpaduan dua gerakan ini akan menghasilkan kecepatan berenang yang baik. Kedua belah tangan dibuka ke samping seperti gerakan pembelah air agar badan maju lebih cepat ke depan. Berikut penjelasan tentang bagaimana cara melakukan gerakan tangan yang baik dalam renang gaya dada. Yang pertama adalah tubuh dibukukan ke depan. Lalu yang kedua, posisi kedua kaki dibuka dan dua tangan lurus ke depan. Lalu yang ketiga, kedua tangan melakukan gerakan membuka. Posisinya haruslah selebar bahu. Lalu yang ketiga adalah setelah kedua tangan melakukan gerakan membuka, kedua tangan ditarik ke belakang hingga batas bahu. Lalu yang keempat, usahakan siku membentuk sudut 90 derajat. Lalu yang terakhir, setelah menarik kedua tangan, gerakan kedua tangan agar posisi kedua telapak tangan berada di bawah dagu. Setelah berada di bawah dagu, dorong kedua tangan ke depan hingga posisinya lurus berada di samping telinga. Nah, ini adalah gambar gerakan tangan. Bisa diperhatikan. Nah, untuk mengajar renang gaya dada, kita bisa mulai dari mengapung di tempat, lalu meluncur, lalu bisa dimulai dengan tahapan gerakan kaki di tempat, lalu setelah itu gerakan kaki pakai pelampung, selanjutnya meluncur gerakan kaki, lalu selanjutnya gerakan tangan di tempat, gerakan tangan sambil jalan atau dengan atau tanpa alat, lalu meluncur gerakan tangan kaki, latihan nafas di tempat, meluncur gerakan tangan, gerakan nafas, gerakan kaki, lalu juga kombinasi tangan, kaki, dan nafas. Nah, di sini ada manfaat renang gaya dada. Yang pertama, renang gaya dada itu cocok untuk pemula karena pemula bisa berlatih dengan gaya renang dada supaya bisa selalu tahu posisi mereka di air dan tidak rentan panik. Lalu yang kedua, manfaat selanjutnya adalah memberi waktu pada perenang. Renang gaya dada memberi waktu pada perenang untuk tidak buru-buru. Perenang bisa menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Lalu yang ketiga, ada perenang bisa hemat energi.
Ada waktu pemulihan yang cukup untuk tangan dan kaki bergerak secara bergantian. Tubuh bisa mencuri waktu beristirahat beberapa saat sebelum melanjutkan gerakan. Lalu yang keempat, olah seluruh tubuh. Renang gaya dada membantu mengolah seluruh tubuh karena seluruh bagian tubuh ikut bergerak. Bila konsisten dilakukan, renang gaya dada dapat membangun kekuatan otot, daya tahan, dan bisa memiliki tubuh yang indah. Renang gaya dada bisa membentuk otot di paha, punggung atas, triceps, paha belakang, kaki bagian bawah, dan tentu saja dada. Nomor 5, membantu membakar kalori dan memperkuat jantung. Renang gaya dada dapat membakar 200 kalori selama berenang 30 menit. Olahraga renang gaya dada juga dapat membantu memperkuat jantung dan paru-paru. Nah, seperti yang dibilang tadi, beberapa manfaat dari renang gaya dada. Lalu ada kesimpulan untuk terakhir, kesimpulan langkah-langkah renang gaya dada itu sendiri. Yang pertama, ambil posisi dengan berdiri menempel di bagian pinggir kolam renang. Lalu, gunakan satu kaki menempel di bagian dinding kolam. Selanjutnya, pastikan tubuh dibungkukkan. Posisinya menjadi sejajar dengan permukaan air. Lalu, pastikan tangan dalam posisi lurus ke arah depan. Kemudian, doronglah tubuh sekuat tenaga dengan kaki yang menempel di dinding kolam. Lalu, luncurkan tubuh ke depan. Kaki, tangan, serta tubuh dapat kita posisikan lurus ke arah depan. Sejajarkan kaki dan tangan dengan permukaan air, di mana lanjutkan dengan menjaga tubuh yang terakhir agar tetap seimbang saat sudah di dalam air. Berikut itu adalah presentasi saya tentang renang gaya dada. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.